pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Herlina Harsono Nyoto, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya kunjungi sekolah tatap muka bersama unsur pimpinan daerah Kota Surabaya, terkait pembelajaran tatap muka atau PTM yang dilaksanakan 100% dengan sistem masuk belajar 2 shift, dengan durasi pengajaran 2 jam dan kapasitas peserta didik 50%. Usai kunjungannya ke beberapa sekolah, media Lensa Parlemen menemui Herlina di ruang kerja fraksi gedung DPRD Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Herlina menjelaskan. Pertama tadi pagi saya ke SMPN 19 di RT Taman Hakim, lalu kemudian ke SD SMP Muhammadiyah, kemudian ke SMP Santa Maria, ke SD Bungkal Yasin, kemudian ke SD SMP YPBK yang di Jalan Luntas, kemudian ke SD Bunga Bangsa, dan nanti ini ke SMP 1. Nah, hampir semua sekolah itu kegiatan PTM ini sudah membuat sekolah nampak hidup ya. Artinya memang ada kegiatan di sana. Memang PTM ini diharapkan akan mampu mengejar ketertinggalan anak dalam proses pembelajaran jarak jauh. Artinya kalau kemudian selama ini tuh ada dikenal istilah learning loss ya, faktor-faktor pembelajaran yang kemudian hilang selama pembelajaran jarak jauh ini bisa terisi ketika anak-anak bertatap muka dengan guru secara langsung, dan kemudian juga mengasah kemampuan psikososial anak karena mereka berinteraksi secara langsung dengan guru maupun dengan teman-teman sebayanya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak tetap nomor 1. Artinya monitoring terkait dengan kondisi pandemi yang ada di Kota Surabaya ini harus terus dilakukan secara terpadu. Artinya ketika kita semua tidak berharap ya akan kembali mengalami PPKM level 2, 3 dan seterusnya, tapi ketika ada kecenderungan kondisi COVID di Kota Surabaya ini, kalau sekarang kan yang marah kemudian buat para orang tua khawatir itu Omikron kayak gitu. Andai kata kemudian ada kecenderungan meningkatnya kasus COVID di Kota Surabaya, maka kami menyarankan agar PTM tersebut dihentikan sementara sampai kemudian menunggu kondisi kondusif. Nah, di samping itu yang perlu juga mendapatkan perhatian adalah bagaimana sekolah, dalam hal ini pihak sekolah, dinas pendidikan, kami DPRD Kota, pemerintah Kota Surabaya itu bersinergi agar kemudian di sekolah baik SD maupun SMP itu bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman dan juga gembira untuk anak-anak. Karena bagaimanapun PTM ini adalah khususnya untuk anak kelas 1-2, kelas 7-8 ini adalah masa-masa awal mereka masuk ke bangku sekolah. Selama ini saya hampir yakin bahwa anak kelas 1-2 SD, anak kelas 7-8 SMP itu nggak kenal yang namanya sekolahnya itu gimana sih, duduk di bangku sekolah kayak seperti apa itu mereka juga nggak kenal. Jadi ketika ini kemudian dilakukan, maka yang saya memberikan masukan kepada dinas pendidikan, maka ini adalah fase-fase orientasi lah kalau kemudian untuk siswa. Artinya kita tidak kemudian ansih menerapkan SKP 4 Menteri itu mutlak-mutlak. Contoh misalkan di SKP 4 Menteri itu ketika anak tidak mengikuti PTM 100% dan memilih melakukan PJJ, maka dia dianggap absen. Nah, di Kota Surabaya ini saya bersyukur bahwa kemudian masih ada toleransi bahwa kemudian memberikan pilihan kepada orang tua maupun anak. Artinya anak yang sekolah itu juga dengan persetujuan orang tua. Dan ketika dengan alasan kesehatan maupun belum ada persetujuan orang tua, anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan cara jarak jauh, mengikuti pembelajaran secara daring. Dan kalaupun kemudian sekolah sudah melakukan PTM secara penuh dengan 2 shift ya, kemarin rata-rata setiap sekolah itu tadi diatur secara 2 shift gitu itu, mereka memberikan materi e-learning untuk anak di rumah. Artinya setiap siswa itu tidak dianggap absen hanya karena tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, kalau kemudian dalam perkembangan ini PTM itu kemudian dilihat bahwa cukup aman dan kemudian bisa diterapkan secara penuh, maka mungkin saya kira ini yang kemudian benar-benar akan diterapkan 100% dalam arti jumlah siswa ya, bukan 100% dari segi kecukupan ruangan secara prokes. Jadi bagaimanapun yang kemudian harus ditingkatkan itu adalah kepercayaan dari orang tua kepada pihak sekolah.
Jadi paling tidak bagaimana kemudian sekolah ini menunjukkan bahwa tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu aman demi kesehatan dan keselamatan anak-anak, sehingga kepercayaan terhadap sekolah maupun proses pembelajaran di sekolah ini dapat dibangun. Dengan demikian orang tua itu akan memberikan izin untuk anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka, dan tentunya seperti harapan kami yang kemudian kita sampaikan pada saat itu di rapat bersama Dinas Pendidikan, bahwa aspek konsistensi dan kontinuitas ini yang kemudian paling tidak harus jadi pedoman. Konsisten dalam artian kalau memang sudah konsisten akan menggelar PTM, sekalipun siswanya hanya 1-2 orang saja yang masuk untuk PTM, maka sekolah tetap menggelar PTM. Di sini akan dilihat kemudian memang sekolah konsisten terhadap pelaksanaan PTM dan kemudian dilaksanakan secara kontinu. Artinya kontinu itu kalaupun kemudian tiap hari Senin, Rabu, Jumat, ataukah kemudian Selasa, Kamis, Sabtu, ini kemudian dilaksanakan secara kontinu sehingga siswa maupun orang tua ini mampu beradaptasi terkait dengan jam pembelajaran yang baru. Jadi konsisten sama kontinunya itu di sana. Sri Kandi Demokrat ini juga menegaskan agar pihak sekolah tidak kendor pada penerapan protokol kesehatan, sehingga kepercayaan orang tua atau wali murid terjaga, serta terhindar dari terciptanya klaster COVID-19 di lingkup pendidikan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parungan.